Wow, shalom semuanya. Menerima hadirat Tuhan. Amin. So, thank you buat tim worship dan semua volunteer yang bekerja keras hari ini. Banyak hal dinamika yang masih kita adjust sana sini, dan hari-hari terakhir kemarin saudara ada saja yang kita alami. Sama seperti mixer kita yang udah di set bagus-bagus minggu lalu, tiba-tiba hari Jumat lalu mati. Gak ada angin, gak ada hujan. Tapi bersyukurnya ada orang-orang yang sigap, ada orang-orang yang satset dardedor untuk membantu, untuk meset ini semuanya. So kalau ada sedikit keriuhan di depan ya, yang penting soundnya nyala, amin. So, merayakan Valentine. Tadi udah diwakili ya sama teman-teman kita tim worship. Nah, saudara, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan membahas tentang satu tema ini, yaitu apa? Berakar sebagai murid. Karena fondasi kita, satu tahun ini kita akan bicara satu fondasi, di mana kita di dalam Kristus harus memiliki fondasi yang kuat. Karena di tengah zaman yang kita kenal hari ini, saudara, banyak sekali kita itu dikepung dengan hal-hal yang mudah untuk mendistraksi kita. Karena sesuai firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini isinya apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan kita sangat mudah untuk gampang tergocek. Itulah kenapa kita butuh satu fondasi, kita butuh satu dasar yang kuat supaya kita tetap berakar dan terus bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah dan orang-orang sekitar kita. Amin. Nah, satu pertanyaan buat kita semuanya. Saya mau tanya buat saudara semua yang hadir di tempat ini, berapa banyak pengikut Kristus di tempat ini? Semuanya? Oke. Pertanyaan yang kedua adalah, berapa orang murid Yesus di tempat ini? Ulang. Siapa pengikut Kristus di tempat ini? Dan berapa orang murid Yesus di tempat ini? Ada yang bertahan, ada yang tidak. Curiga sama pertanyaannya, saudara. Halo? Berapa banyak pengikut Kristus dan berapa orang murid Yesus? Saya percaya saudara pasti bisa peka. Ada apa nih? So, kita belajar tentang murid. Nah, saudara, saya percaya kita semua tahu kisah ini. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak ya. Dan hanya punya modal, punya bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang terjadi di sana? Kita belajar dari sini. Yohanes pasal 6 ayat 2 dikatakan demikian, kemanapun dia pergi, orang banyak, perhatikan di sini saudara, orang banyak selalu mengikutinya karena mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dia lakukan atas orang-orang sakit. Saya kasih kode, orang banyak selalu mengikutinya. Kita lanjutkan. Ayat 10. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di tempat itu padang rumputnya luas. Jadi Yesus berkata kepada kami, suruhlah mereka duduk. Maka kami menyuruh mereka semua duduk. Ayat 11. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur kepada Allah. Dia memberikan makanan itu kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua orang makan sepuas-puasnya. Ada satu kondisi saudara. Ketika Tuhan Yesus melayani. Dan akhirnya banyak orang penasaran, ada apa sih? Bayangkan saudara, 5.000 orang itu kira-kira sebanyak ini. Amin.
5.000 orang itu banyak. Betul tidak? Kalau bisa mengumpulkan crowd segitu banyak, artinya apa? Ada sesuatu yang men-trigger, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang memancing. Dan PR-nya Tuhan Yesus dan murid-muridnya apa? Hei, jangan dibiarin aja mereka dengar khotbah, kasih makan. Murid-muridnya bilang apa? Tuhan, tapi kita nggak punya apa-apa. Tuhan Yesus akhirnya mengajar murid-muridnya, apa yang ada padamu? Mana? Sini. Itu yang dimultiplikasi. Akhirnya semua orang banyak itu mengalami mujizat. Mereka bisa makan. Tapi saya tidak bicara tentang multiplikasi berkat, ya. Saya lanjutkan dulu. Ayat 14 dikatakan begini. Ketika orang banyak itu melihat keajaiban yang dilakukan Yesus, mereka berkata, orang ini pasti nabi sudah lama. Orang ini pasti nabi yang sudah lama kita nanti-nantikan, yang sudah dinubuatkan oleh Musa untuk datang menolong kita. Ekspektasinya orang-orang yang datang kepada Tuhan, yaitu apa? Ini nih orangnya. Ya gambaran, saudara. Jadi ketika tadi berbondong-bondong penasaran, terus melihat dan merasakan mujizat, orang banyak itu punya ekspektasi. Ini orang yang kita cari, ini loh Mesias, ini loh orang yang kita tunggu-tunggu. Tapi ayat 25-nya, saudara. Ketika menemukan Yesus, jadi pada saat setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, dan belum perempuan dan anak-anak itu, saudara, banyak orang yang akhirnya apa? Ngikutin Tuhan Yesus kemana-mana. Bahkan saudara, kalau Anda baca ya di ayatnya itu, sampai nyebrang ke danau, effortnya segitunya. Nyari ke sana, nyari ke sini. Akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Ayat 26 dikatakan, jawab Yesus, aku menegaskan kepadamu bahwa sesungguhnya kalian mencari aku bukan karena mengerti kejadian-kejadian yang sudah aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang. Ada sebuah perubahan. Dan Tuhan Yesus mendetek. Tuhan Yesus mengetahui, kamu semua ikut aku ke sana kemari. Kamu berjuang sampai nyebrang danau, ngikuti kemana aku pergi. Alasannya bukan karena aku. Alasannya karena apa? Dapat makan. Dapat keajaiban-keajaiban. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ayat 41. Kita gantian ya, saudara. Ayat 41, Bapak Ibu Saudara, saya 42 dan 43, Bapak Ibu Saudara semua. 1, 2, 3. Kata mereka, Yesus ini anak Yusuf. Kita juga mengenal bapaknya, ibunya. Berani sekali dia mengaku-ngaku sudah turun dari surga. Lagi ya, 51, saudara. 1, 2, 3. Kemudian para pemimpin itu mulai bertengkar satu sama lain. Mereka berkata, bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya untuk kita makan? Kayak, ngerti gak saudara? Orang impresif sama Yesus. Karena apa? Membuat mujizat. Nyembuhin orang sakit, mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak, bahkan sisanya 12 bakul. Dan akhirnya diikuti sama banyak orang, kemana-mana dia pergi. Giliran Tuhan Yesus khotbah. Khotbahnya apa? Kalian semua harus kanibal. Tahu maksudnya? Ini kan Yesus yang bilang, kalau kamu gak makan roti dari surga, itu siapa? Aku. Kan cara pandangnya pemimpin-pemimpinnya begitu. Lah, ini pengajaran sesat ini. Masa disuruh makan daging manusia? Kurang lebih seperti itu ya, bahasa kasarnya. Saya lanjutkan. Ayat 60. Ketika
ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus mendengarkan ajaran itu, mereka berkata, ajaran ini sulit sekali. Tidak ada orang yang bisa mengerti. 61. Yesus tahu bahwa mereka yang biasa mengikut dia sedang bersungut-sungut karena ajarannya itu. Maka dia berkata kepada kami, ke-12 murid-muridnya, apakah kalian juga tidak senang dengan ajaranku tadi? Jadi ketika Yesus membuat mujizat, banyak orang datang. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajar tentang rahasia-rahasia kerajaan surga, hanya sedikit yang mau menerima dan mendengar. So, kita bisa melihat, saudara, perbedaannya di mana? Di sini. Pengikut atau jemaat itu mengikuti karena manfaat, bukan karena Kristus. Banyak orang datang kepada Yesus untuk apa? Mendapatkan sesuatu, mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban, mendapatkan mujizat, dan semua ekspektasinya terjawab, dapat. Yang kedua, saudara, pengikut atau jemaat karena ekspektasinya untuk mendapatkan sesuatu, maka ketika diajar mudah tersandung oleh firman yang keras. Firman yang keras itu firman yang bagaimana sih? Dari ayatnya bilang, ajaran ini sulit sekali. Ya. Jadi mereka hanya menerima firman yang nyaman, yang cocok untuk dirinya. Pengikut yang banyak ini, saudara, imannya berbasis kepada perasaan, bukan kebenaran. Coba kita refleks sama diri kita masing-masing, saudara. Apakah ketika saudara mendengarkan firman, datang kepada ibadah, persekutuan, komsel, blend, dan lain sebagainya, betul-betul atas dasar aku butuh kebenaran firman, atau aku butuh penghiburan, aku butuh jawaban, which is gak salah. Betul firman itu membuat kita merdeka. Betul firman itu bisa menghibur kita, saudara. Betul firman itu bisa memerdekakan kita. Amin. Tapi gak selamanya kebenaran firman itu sesuai dengan perasaan kita hari ini. Misalkan, saudara hari ini datang dengan hati yang galau, atau bahkan dengan hati yang sedih. Berharap kebenaran firman-Nya apa? Mengencourage saudara, menghibur saudara. Tetapi setelah saudara mendengarkan kebenaran firman di satu tempat yang Anda berekspektasi dapat jawaban, khotbahnya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mungkin kita bisa bilang, aduh gak relate ini pengkhotbahnya. Gak cocok nih sama perasaan saya. Pernah begini, saudara? Kalau saudara pernah mengalami ini, artinya apa? Kita set lagi yuk hati kita. Bahwa iman kita, saudara, bukan berdasar dari perasaan, tapi iman kita berdasar dari kebenaran. Dan kebenaran gak bisa dicopot satu-satu. Saya suka ini, saya enggak. Saya suka ini, saya enggak. Kita perlu bertobat semuanya, amin. Nah, yang ketiga. Tidak tahan dengan proses pemurian atau tidak berakar. Banyak ekspektasi orang ikut Tuhan Yesus selalu dalam kondisi baik-baik aja. Aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah memberi semua apa yang aku punya. Berharap di dalam jalan Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada gejolak, tidak ada proses, dan lain sebagainya. Saya mau bilang itu pikiran sendiri. Karena ikut Tuhan bukan bicara gak ada masalah. Tapi ikut Tuhan bicara soal masalah apa? Jalan menuju menyelesaikan masalah.
Kadang ekspektasi kita yang gak sinkron, saudara, sama kebenaran. Dan itu akhirnya apa? Membuat kita mental jadi pengikut Kristus. Nyarinya sesuatu, mendapat sesuatu. Solusi hidup kita terjawab. Tapi ikut Tuhan Yesus, saudara. Bukan bicara pemenuhan solusi, tapi bicara tentang apa? Perubahan hidup. Amin. Nah, itu tadi pengikut Kristus. Bukan berarti pengikut Kristus semua negatif, enggak ya. Tapi kita mau belajar lebih daripada itu. Nah, di ayat 67, saudara. Saya ambil dari TB, tadi saya ambil dari TSI. Ayat 67 dikatakan demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena apa? Yesus melihat banyak pengikut itu, akhirnya apa? Melintir sama pengajarannya. Ini gak relate, ini gak cocok, ini gak nyambung, ini gak sesuai, ini gak menjawab kebutuhanku. Akhirnya banyak orang pada minggir. Akhirnya Tuhan Yesus tanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Nikolaus Simon. Salah ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bedakan, saudara. Pengikut nyari sensasi, pengikut nyari solusi. Murid bicara pengenalan. Murid bicara tentang kebergantungan. Dari mana kebergantungannya? Tadi Petrus bilang, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Bicara tentang apa? Kebergantungan. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini bicara tentang apa, saudara? Iman kekekalan. Bukan yang sementara. Kalau yang sementara apa? Ya udah, aku punya masalah, dijawab dong. Aku punya pergumulan, selesai dong. Kalau iman kekekalan, saudara, nggak peduli musim hidup kita, nggak peduli proses yang kita alami hari ini, saudara. Coba, yang banyak baca firman Alkitab, dengar khotbah, saudara pasti tahu. Perjalanannya murid mengikut Yesus. Apakah jalannya selalu indah? Apakah jalannya selalu halus? Yang ada apa? Diajak tuh murid-murid untuk melewati apa? Badai. Ditolak. Dihina. Apalagi? Mengalami goncangan. Dan lain sebagainya. Tapi murid tetap ada di dekat Yesus. Pengikut ketika tidak mendapatkan sesuatu, dia pergi. So, pertanyaannya, siapa murid Yesus? Haleluya. Nah, pengikut atau jemaat itu biasanya banyak. Tapi murid hanya segelintir. Firman yang ngomong, bukan saya. Pengikut Kristus banyak. Tapi siapa yang jadi murid Yesus? Nah, bagaimana kita menjadi murid Kristus, saudara? Ayat 44, saya ulang. Karena siapapun tidak bisa datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Kalau seseorang datang kepadaku, itu karena Bapa yang mengutus aku sudah bekerja dalam hati orang itu, sehingga dia datang kepadaku. Dan setiap orang yang datang kepadaku, akan aku hidupkan kembali pada hari terakhir. Amin. Jadi saudara, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih.
Jadi kalau saudara memutuskan untuk menjadi murid Yesus, artinya apa? Anda terpilih. Gak sembarangan. Amin. Dan bukan karena usaha, bukan karena kemauan saudara, tapi Bapa Sorgawi, tapi Tuhan yang menaruh hatinya di dalam diri saudara untuk terus mengikut Yesus. Saudara bisa melihat ini adalah satu kasih karunia. Amin. Amin. Di tengah Anda lagi menghadapi pergumulan, mungkin yang berumah tangga, pergumulan keuangan, pergumulan dengan pasangan, pergumulan dengan anak. Mungkin saudara yang kuliah, yang kerja, bergumul dengan friendship, dengan relationship, atau tentang masa depan. Tapi saudara menetapkan, Anda tetap ikut Yesus. Itu adalah murid. Halo murid Yesus. Hai. Murid Yesus itu gak peduli musimnya. Mau badai, mau di lembah, mau di gunung, mau di padang rumput, selalu iring Yesus. Amin. Nah, kita belajar dari hidupnya Petrus, saudara. Injil Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Ya, tadi pertanyaannya gini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataannya hidup yang kekal. Saudara perhatikan di sini, saya tulis di bawah. Petrus meninggalkan mujizat dan akhirnya apa? Mengikut Yesus. Di mana itu kejadiannya? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Petrus. Petrus ketika dia mendapat tangkapan ikan yang banyak, dia udah semalam-malaman menunggu tangkapan ikan. Akhirnya apa? Dia sempat untuk hopeless. Dia frustasi, saudara. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Hei, kamu lagi ngapain? Coba tebarkan jalamu di sisi sana. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dapat tangkapan banyak. Dan kalau Anda mengikuti filmnya Chosen, saya nggak tahu, The Chosen ya. Itu Petrus lagi butuh uang. Ada yang ingat? Ada yang relate? Buat bayar utang. Sama ibunya sakit kalau tidak salah ya. Dia butuh duit. Dia di tengah frustasi, dia bekerja keras. Semalam-malaman. Gak ada hasil. Sampai akhirnya siapa? Yesus datang untuk menolong Petrus. Dan di sini teman-teman perhatikan. Dan kita baca ayatnya ya. Waktu Tuhan Yesus mendapat tanggapan itu, dia tidak tinggal di dalam mujizat itu. Dia tidak ore-ore, puji Tuhan, haleluya. Mungkin bersyukur iyalah ya. Tapi dia tidak tetap jadi nelayan. Apa yang dia putuskan, saudara? Dia ikut Yesus. Dia tinggalkan mujizat itu. Dan dia mengikuti sumber mujizat itu. Bandingkan dengan sebelah kiri, sebelah kanan saudara ya. Siapa dia? Dia anak muda. Matius 19 ayat 21 sampai 22 dibilang ini. Yesus berkata lagi kepada orang itu, kalau kamu mau menjadi sempurna, pergilah dan jualah seluruh hartamu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang miskin. Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku. Ayat 22 saudara. Mendengar jawaban Yesus, orang muda itu pergi dengan sedih. Karena dia sangat dan tidak mau melepaskan. Saudara bisa melihat dua hal ini, dua sisi ini. Yesus, dia butuh sesuatu, dia butuh mujizat, dia butuh materi, dapat mujizatnya, tapi dia memilih ikut Yesus. Anak muda ini apa?
Dia udah melakukan semua hukum Taurat, bahkan dengan sempurna. Mengasihi orang tuanya. Dia ikuti ajaran-ajaran agama Yahudi. Tapi ketika ditantang, jual semua apa yang kamu punya. Eits, nanti dulu bos. Tangkap saudara perbedaan ini. Siapa murid? Siapa pengikut? Tangkap poinnya? Oke, saya lanjutkan. Ini kisahnya Petrus. Secara cepat ya. Ayat 10 dikatakan begini, Lukas 5 ayat 10-11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Pertanyaannya saudara, siapa di sini yang sedang menunggu sesuatu? Mujizat? Jawaban doa? Tak pekerjaan? Pasangan hidup? Apalagi? Anything? Pemulihan? Cek. Ketika saudara mendapatkan itu semuanya, Anda stay di tempat, atau Anda memutuskan terus ikut berjalan bersama dengan Yesus? Halo? Mungkin hari ini saudara sedang menantikan sesuatu. Saudara sedang menantikan janji Tuhan. Saudara sedang menanti jawaban Tuhan. Saudara sedang menantikan pemulihan dari Tuhan. Saudara sedang menantikan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang Anda butuhkan. Tapi pertanyaannya, ketika Anda mendapatkannya, Anda berhenti atau mau ikut Yesus terus? Itulah kenapa saudara, kadang jawaban doa kita hari ini belum dijawab. Bukan karena Tuhan telat, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan gak peduli sama saudara. Saya percaya, amin. Tapi karena apa? Tuhan lebih tahu hati kita. Kalau kita dikasih hari ini, yang ada apa? Kita malah menjauh dari Tuhan. Coba renungkan. Kalau ada sesuatu yang Anda doakan, pertanyaannya gini. Kalau aku kasih semua anak hari ini, kami mau stay nggak? Kamu mau ikut aku nggak? Itulah kenapa saudara, saya punya masalah waktu pertobatan. Saya punya hutang kemana-mana. Jumlahnya lumayan banyak waktu itu saudara. Saya berharap, saya berdoa. Saya ketemu hamba Tuhan, didoakan dapat mujizat. Di dalam waktu yang singkat, mujizat turun, saya dapat transferan sekian juta, dan akhirnya saya bisa bayari lunas, selesai. Enggak loh, saya butuh 4-5 tahun saudara. Wah, tapi Anda jangan jangan punya ekspektasi, oh berarti aku bisa 10 tahun, berarti aku bisa 5 tahun. Nah, gak tergantung waktu. Itu karena apa? Tuhan belum beres dengan saya. Hati saya masih terus digerus. Hati saya terus masih dikoreksi sama Roh Kudus. Sampai akhirnya Tuhan yang melihat hati saya siap diberkati, baru masalah saya selesai. Karena kalau enggak apa? Saya sendiri curiga. Kalau 1 tahun pertama saya pertobatan, masalah saya sudah diselesaikan, mungkin hari ini saya tidak ketemu dengan saudara semuanya. Saya akan balik ke manusia lama. Please, jangan salahin Tuhan ya. Nah, Tuhan sayang sama kita. Karena kalau dikasih hari ini, entah itu pasangan hidup, entah itu promosi dari Tuhan, entah itu pemulihan, entah itu semua jawaban yang Anda tunggu, itu mungkin membahayakan kita hari ini. Nangkep gak? Jadi putuskan apa? Anda tetap komit ikut Yesus sebagai murid. Diajar terus supaya apa? Hidupnya berubah. Murid butuh komitmen. Jemaat seperti konsumen. Yang apa? Aku butuh dong. Aku beli. Aku harus dapat sesuatu. Jemaat datang berharap mendapat sesuatu, tapi murid datang
memberi sesuatu. Apa? Waktu, hidup, komitmen, perasaan. Jemaat pergi setelah mendapat sesuatu. Murid mengikuti Yesus setelah mendapat sesuatu. Pertanyaan lagi, siapa di sini murid Yesus? Tetap stay murid Yesus, amin. Nah, yang pertama, ada kesalahan ketik ya, nanti saya bacakan. Yang pertama adalah fokus dengan pribadi Tuhan, bukan dengan pemberiannya. Sering sekali kita nuntut pemberiannya Tuhan, kapan, atau bahkan yang nunggu pasangan hidup siapa, yang nunggu duit mana. Jadi mulai sekarang, ingini pribadi Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, bangun hati yang lapar dan haus, atau teachable. Hari-hari ini, di tengah panggilan yang baru seperti ini, saudara, dan segala tanggung jawab ada di Josgen, ada di RTM dan CCC. Kan kelihatannya bahwa banyak memberi, banyak ketemu sana, ketemu sini, meeting sana, meeting sini, segala macam untuk melahirkan satu kebijakan, program, dan dikomunikasikan, dijalankan, dan seterusnya. Anda kebayang ya? Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya pribadi, nah, terus belajar. Tapi kapan waktunya Tuhan? Jadi waktu sebelum saya menerima panggilan ini, saudara, kita mulai ibadah di tempat ini mingguan. Tuhan challenge saya untuk apa? Ikut satu kelas. Itu seperti kelas pemuridan. Hamba Tuhannya mungkin sebagian tahu ya, namanya Ryan Pina dari US. Kelasnya namanya Kingdom Ambassador. Dan itu kelasnya seminggu sekali, malam 7:30. Dan berbayar. FYI. Ini first time saya ikut kelas bayar. Biasanya apa? Ada donatur lah, ada dibayarin lah, atau bahkan gratis. Kali ini bayar. Mungkin buat sebagian orang gak terlalu mahal. Tapi $35 sebulan lumayan. Dan itu 1 tahun. Saya pikir-pikir gini. Emang punya waktu? Emang masih punya energi? Jujur sih, kalau kelasnya malam udah habis kadang-kadang. Tapi satu yang Tuhan tekankan di hati saya untuk apa? Miliki teachable heart. Jaga hatimu tetap lapar. Jaga hatimu untuk tetap haus. Jaga hatimu untuk terus gali. Karena apa? Kalau tidak, saya akan di pinggir jurang. Tinggal nunggu waktu saya jatuh. Kalau saya nggak belajar. Saudara nangkap sesuatu? Pengikut Kristus meminta. Murid memberi. Pengikut Kristus selalu bilang kapan, bagaimana. Tapi murid duduk diam mendengar. Tangkap saudara. Butuh komitmen, yes. Karena menjadi murid gak gampang. Ya, sama seperti kalau saudara zaman sekolah atau kuliah. Di tengah lagi mager, di tengah mungkin lagi kondisi hati lagi gak enak, kurang tidur, kondisinya tidak mendukung. Tapi kan namanya sekolah apa? Ada kelas, kalian paksa tuh, ya udah harus masuk. Betul gak? Ingat zaman mungkin SD, SMP? Mungkin kalau saudara gak ngalamin, saya ngalamin. Jadi kalau ketemu hari-hari yang gurunya nyebelin gitu ya, killer, saya selalu berdoa,
di dalam hati, Tuhan buat saya sakit supaya nggak masuk sekolah hari ini. Padahal sebenarnya nggak sakit, tapi beberapa kali saya nipu orang tua saya untuk apa? Pak, ibu, saya lagi sakit, lagi nggak enak nih gitu. Alah, alasan. Tapi nangkap sesuatu, saudara. Namanya kelas. Ketika Anda lagi sekolah, Anda jadi murid. Enak nggak enak, baik nggak baik, kondisinya Anda harus tetap ikuti. Sama seperti murid Yesus. Enak gak enak, musim hidup saudara, tetap belajar. Dan yang ketiga, sebagai murid saudara, tinggalkan apa yang harus ditinggal, lepas apa yang harus dilepas. Karena kalau enggak seperti anak muda tadi, ya, dia punya ambisi yang besar, dia punya segalanya, tapi ketika ditantang sama Tuhan, jual semuanya. Melintir. Dia gak rela. Tahun 2012 adalah tahun yang kedua di mana saya masuk dalam pertobatan. Waktu saya belum meninggalkan perusahaan di tempat lama saya bekerja, saudara. Saya pernah diinterview sama satu perusahaan multinasional. Saya nggak perlu sebut namanya, karena ini akan diupload di YouTube. Dan saya diinterview secara personal. Jadi waktu itu ada job fair di Jogja. Terus saya dipanggil personal untuk datang ke lobby hotel di mana HRD ini nginep. Saya datang, kita ngobrol, pengalaman apa yang kamu kerjakan dan lain sebagainya, saudara. Bahkan waktu itu saya dites, kamu bisa bahasa Inggris? Gak bisa, Pak. Saya bilang apa adanya. Karena saya gak kuliah waktu itu. Sampai sekarang. Singkat cerita, saudara. Gak ada jawaban. Dari 2010 awal kalau gak salah. Tahun 2012, tiba-tiba ada message masuk ke handphone saya. Si HRD itu. Bilangnya apa? Agus, masih ingat saya? Masih kenal saya? Oh ya Pak. Kamu masih mau masuk ke perusahaan kami? Ini kebetulan ada lowong untuk pegang Central Java. Itu posisinya nggak main-main. Se-Jawa Tengah itu disuruh handle acaranya. Kurang lebih seperti itu, saudara. Menarik nggak? Sangat menarik. Apalagi buat anak muda. Tapi waktu itu, hati saya sudah terlanjur memutuskan untuk Tuhan, aku mau ikut Engkau. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya jawab message itu, Pak, maaf. Dan terima kasih untuk tawarannya. Tapi saya sekarang sudah meninggalkan pekerjaan sekuler saya. Oh gitu, ya udah baiklah, sukses ya. Saudara, benefit yang saya dapat waktu itu tahun itu, saudara. Saya udah terima briefingnya. Dapat rumah, dapat kendaraan. Masih single 2012. Bayangkan, buat anak muda, halo, tergiur nggak kira-kira? Dan jumlahnya 2 digit zaman itu 2012. Mungkin teman-teman yang muda di sini berpikir, Kak, kok nggak diambil, lumayan itu. Mungkin kalau panggilan saya nggak full timer, saudara, saya ambil. Tapi karena Tuhan sudah panggil saya 2010 untuk full timer, saya lepaskan. Saudara nangkep esensinya di sini. Kenapa kita bisa meninggalkan itu? Kenapa kita bisa melepaskan itu, saudara? Karena satu, kita ketemu pribadi Yesus. Dan bukan berarti saudara semua dipanggil sama seperti saya. Lakukanlah panggilan Anda masing-masing, tapi meaningnya, esensinya, maknanya adalah apa? Apa yang perlu hari ini Anda lepasin. Apa yang perlu Anda hari ini tanggalkan, ya udah, tanggalkan. Apa yang perlu kita gugurkan, gugurkan. Supaya apa? Inti kehidupan kita dengan Yesus terus.
berjalan. Dan yang pertama tadi saudara, fokus dengan pribadi Tuhan, bukan dengan pemberian. Yang kedua, bangun hati yang lapar dan haus, atau punya teachable heart. Yang ketiga apa? Tinggalkan apa yang harus ditinggal. Lepas apa yang harus dilepas. Kita mendarat di ayat ini. Next. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan saya. Apa yang harus dilepas-lepas, apa yang harus ditinggal-ditinggal. Karena ikut Yesus harus pikul salib, ikut Yesus, dan jalan bersama Yesus every day. Kebayang ya saudara? Pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Ya kalau ikut ke tempat orang-orang berduit, makan enak, ya bersyukur ya. Tapi kalau ikut Yesus lagi ada badai gimana coba? Itulah kenapa saudara, di Christ Culture kita punya visi. Menjadi murid Kristus yang dewasa, yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan kita punya misi, yang pertama penginjilan, pemuridan, penyembahan, dan pelayanan. Jadi ke depan, saudara, kalau benar-benar ada hati, ada kerinduan yang mendalam, Gus, Kak, saya mau belajar lebih lagi. Saya mau dimuridkan. Silakan datang, saudara. Ya. Bagi saudara yang mengikuti kelas online segala macam atau sudah tergabung pemuridan, lanjutkan terus. Tapi bagi yang belum, silakan. Kalau mau belajar, nggak peduli jumlah, 2-3 orang, ayo. Bahkan saya pernah melayani saudara, pas pemuridan 1 orang. 1. Sekarang udah dipanggil waktu COVID kemarin. Dan itu setiap kali ketemu saya harus ke BSD, saya naik kereta. Seminggu sekali, saya jabanin. Kalau dipikir-pikirkan itu 1 orang Kak. Saya nggak peduli 1 orangnya. Tapi ketika 1 orang yang dipakai Tuhan, dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, dan ayat terakhir adalah, kenapa sih kita bicara tentang pemuridan? Kenapa kita bicara tentang menjadi murid, saudara? Karena Yesus tidak bilang, jadilah pengikutku. Tapi Yesus bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin saudara. Siapa yang murid Yesus? Amin. Lepas apa yang harus lepas, tinggal apa yang harus ditinggalkan, dan mulai apa? Belajar terus. Proses pembelajaran ikut Yesus gak pernah habisnya. Gak ada kata stop, gak ada kata berhenti. Walaupun saudara sudah pelayanan, sudah berkhotbah dan lain sebagainya, saudara terus belajar. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih hari ini. Kalau Engkau tegur kami dengan firman-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami masih menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tapi hari ini Tuhan, kami memutuskan. Kami mau jadi murid. Kami mau mengikut. Kami mau memberi sesuatu kepada Engkau Tuhan. Yaitu hidup kami, waktu kami, bahkan perasaan kami, masalah kami. Karena Engkau sudah memberi seluruh hidup-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami mau pergi kemana Engkau pergi. Ajar kami terus Tuhan sebagai murid, supaya kami pada waktunya nanti Kau dapati kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus memeteraikan seluruh firman yang kami dengar semuanya, termeterai di dalam lubuk hati kami berubah. Dan hari ini kami semua murid-murid-Mu Tuhan. Silakan Roh Kudus, Engkau yang lanjutkan pekerjaan ini. Buat kami Roh Kudus betul-betul semakin hari
semakin dewasa, semakin hari semakin bergantung kepada Engkau, semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami mengalami pembaharuan akal budi kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.